Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar Mazmur adalah ungkapan pujian, kesungguhan hati untuk bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur juga mengajak orang sekitar ikut bersyukur bersamanya. Dengan demikian kita melihat betapa besar rasa syukur yang ada dalam diri pemazmur. Di manakah rasa syukur itu? Pemazmur menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini kita diajak untuk melihat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan itu adalah hikmat sejati, di mana semua orang melakukan sebagai bentuk berakal budi yang baik. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menaikkan pujian dan syukur kepada Allah karena semua kebaikan Allah, baik jasmani maupun rohani. Pemazmur ingin menaikkan syukurnya, bukan secara pribadi, tapi juga mengajak semua orang untuk melihat kebaikan Tuhan. Di mana ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, mari bersyukurlah dan banggalah atas hikmat yang Tuhan berikan. Pemazmur sekali lagi mengajak kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan berarti kita hidup dengan baik-baik saja. Bukan karena tidak ada musuh, bukan karena tidak ada penyakit, bukan tidak ada karena permusuhan, tidak ada kesulitan, dan tidak ada tantangan.
Namun orang yang bersyukur adalah menunjukkan hidup yang berakal budi. Amang-inang yang terkasih, ketika memerintah sebagai raja atas Israel yang menggantikan ayahnya Daud, Salomo berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat. Lagi-lagi kita mengingat itu, supaya ia dapat memimpin rakyatnya dengan baik, serta paham menimbang perkara. Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, melainkan pengertian untuk membuat keputusan. Tuhan pun mengabulkannya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Karena hikmatnya Salomo menjadi raja yang terkenal, disegani bangsa-bangsa. Artinya, hikmat atau kebijaksanaan, kepandaian yang diterima oleh Salomo adalah kemampuan menimbang segala sesuatu dengan benar dan berakal budi. Daud pernah berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sesungguhnya takut akan Tuhan bukanlah menjauh dari Tuhan, melainkan menjauhi kejahatan. Dan itu adalah akal budi. Salomo pun menegaskan demikian dalam Amsal 9:10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita berpikir semua bentuk pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan, membaca buku. Namun itu sangat berguna. Namun pengetahuan untuk mendapatkan hikmat tidak hanya berbicara kecerdasan intelektual, sampai akhirnya hadirnya yang disebut dengan kecerdasan buatan yang sedang tenar dan berkembang saat ini. Hikmat sesungguhnya adalah pengetahuan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menjauhi kejahatan. Seseorang yang takut akan Tuhan menjauhi segala jenis kejahatan. Takut bukan berarti menghantui, tapi bentuk penghormatan secara pribadi kepada Tuhan. Mari jadilah orang yang penuh dengan hikmat, dengan belajar berpengertian, di mana Tuhan hadir dan menginginkan setiap orang untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Dan di saat ia merenungkan, ia mendapati bahwa banyak hal yang patut untuk disyukuri hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari syukuri hidupmu. Lihatlah ke depan bagaimana rancangan Tuhan begitu sempurna merawat, memelihara hidup kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Hari Minggu kita akan mengadakan peresmian persiapan resort dan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama Balai Pertemuan HKBP Bumi Anggrek. Mari bersyukur kiranya Tuhan memampukan kita dengan rasa cukup dan menyelesaikan apa yang telah kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memakai gerejanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus jemaat dan warga sekitar. Terima kasih Tuhan yang mengajarkan kami hikmat. Biarlah setiap orang mengejar apa yang menyenangkan Tuhan, dan kami boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.